Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota Elsa Jihan Agista, Ripsilia Alfasifa, Ilmi Kurniati, Ratih Purwasari, Landi, dan Muhammad Prasetyo Bayu Aji. Di sini kita akan membahas tentang kekerasan dalam konflik. Pengertian konflik. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin kon, yang berarti bersama, dan flieger yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik merupakan perbedaan pikiran, pandangan, serta kepentingan seorang individu maupun kelompok dalam setiap tindakan sosial yang dilakukannya. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu di mana saja dan kapan saja. Indikator konflik. Konflik adalah hal wajar yang terjadi antara individu satu dengan individu lain, atau antar individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Konflik dapat berupa demonstrasi yang bisa menimbulkan kerusakan baik hubungan pribadi atau dalam organisasi. Dan yang lebih parahnya lagi, konflik dapat menimbulkan terjadinya armed attack. Hal ini sesuai dengan teori menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Charles Lewis Taylor dan Michael C. Hudson, terdapat beberapa indikator terjadinya konflik, yaitu yang pertama demonstrasi, yang kedua kerusakan, ketiga serangan bersenjata, keempat terdapat korban jiwa akibat kekerasan politik. Menurut Wahyudi 2011, yang pertama komunikasi, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga hubungan pribadi. Dan selanjutnya menurut Sedarmayanti 2009, yang pertama lingkungan fisik, yang kedua lingkungan kerja non-fisik. Bentuk dan macam konflik. Bentuk konflik terbagi menjadi konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak, misal konflik antar Amerika Serikat dan Irak. Konflik tertutup adalah konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau yang terlibat dalam konflik. Macam konflik. Macam konflik terbagi menjadi konflik individu dan konflik sosial. Konflik individu adalah konflik yang terjadi secara pribadi, yakni antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat saat melakukan interaksi atau komunikasi sehari-hari. Teori-teori konflik, yang pertama ada Karl Marx, yang kedua George Simmel, yang ketiga Max Weber, yang keempat Rolf Dahrendorf, yang kelima ada Lewis Althusser. Yang pertama ada teori Karl Marx. Teori-teori sosial yang menekankan beberapa konflik sosial memiliki akar dalam pemikiran Karl Marx. Tahun 1818 sampai 1883. Ahli teori besar Jerman dan aktivis politik. Para Marxis, pendekatan konflik menekankan interpretasi materialis tentang sejarah, metode dialektika analisis, sikap kritis terhadap pengaturan sosial yang ada, dan program politik dari revolusi atau setidaknya reformasi. Dalam pemahaman George Simmel, konflik bukanlah suatu hal yang bersifat negatif, seperti dapat mengancam retaknya suatu kebersamaan antar individu maupun kelompok. Namun, menurutnya konflik justru merupakan bentuk dasar dari interaksi antar individual maupun kelompok, sehingga memungkinkan interaksi dapat terus berlangsung. Bagi Simmel, yang mengancam retaknya suatu kebersamaan bukanlah konflik, melainkan tidak adanya keterlibatan interaksi antar individual maupun kelompok. Max Weber. Dalam teori konfliknya, Weber mengemukakan bahwa kekuasaan memiliki arti penting untuk setiap tipe hubungan sosial. Kekuasaan menjadi penggerak dinamika sosial yang menempatkan individu atau kelompok dapat dimobilisasi atau memobilisasi. Rolf Dahrendorf.
Teori ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Kalau menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat dalam kondisi yang statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teoritis konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Teoritis konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai, dan moral. Lewis Althusser. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Konflik juga memiliki kaitan yang erat dengan potensi konflik dan disintegrasi bangsa. Potensi konflik merupakan fenomena di masyarakat yang biasa muncul saat perbedaan antar individu ataupun kelompok tidak dapat didamaikan. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan dan perpecahan. Faktor penyebab disintegrasi bangsa yang pertama, ketidaksesuaian anggota kelompok mengenai tujuan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah disepakati. Yang kedua, norma dan nilai sosial yang ada sudah tidak mampu lagi untuk membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, norma dan nilai kelompok yang telah disepakati anggota kelompok saling bertentangan satu sama lain. Yang keempat, sanksi yang telah diterapkan sebelumnya sudah lemah bahkan tidak dilaksanakan dan konsekuen. Dan yang kelima, tindakan anggota masyarakat telah bertentangan dengan norma dan nilai kelompok. Contoh potensi konflik. Contoh konflik yang pernah terjadi dulu yaitu demo aktivis dan mahasiswa menolak Omnibus Law dan sejenisnya. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan Omnibus Law dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU alias Perpu. Contoh lainnya yaitu beberapa kasus suku, agama, ras antara golongan lebih mengedepankan emosi sesaat, tetapi akibatnya meluas karena bersinggungan antar etnis. Kasus-kasus antar etnis cepat menyebar walau itu masalah sepele seperti perebutan lahan parkir dan sebagainya. Potensi konflik selanjutnya yaitu pada konteks pemilu. Permasalahan tersebut menyangkut sistem pemilihan bangsa ini, khususnya pemilu lokal yang memunculkan serangkaian konflik dalam pelaksanaannya. Konflik-konflik yang muncul cenderung berujung pada serangkaian tindakan anarkis oleh pendukung elit tertentu. Hal ini jika tidak ditangani dengan serius dikhawatirkan akan mengarah pada persoalan disintegrasi bangsa dan juga menjadi paradoks bagi bangsa ini dalam melaksanakan agenda-agenda politik di tingkat lokal. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya konflik dan disintegrasi yaitu sesuai instruksi Presiden agar segera dibentuk tim terpadu penanganan gangguan keamanan baik di tingkat pusat maupun juga daerah. Itulah hasil diskusi dari kelompok 5 tentang kekerasan dalam konflik. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.